Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada hari ini pada acara bincang santai di Instagram Ma'had Asy-Syafi'i. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas kenapa harus bahasa Arab. Jadi kita hari ini mengenal bagaimana supaya lebih kenal lagi bahasa Arab, karena mungkin rekan-rekan sahabat Ma'had ada yang berasal dari sekolah-sekolah umum yang tentu saja belum pernah mengenal lebih dalam tentang bahasa Arab. Mungkin kenalnya baru sekedar bahasa Arab itu bahasa Al-Quran, bahasa Arab itu ya dari hadis-hadis atau ya bacaan-bacaan kita sholat. Tapi bagaimana kita masih belum terlalu kenal tentang bahasa Arab. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu. Ini bukan tamu sih, sebenarnya tuan rumah juga gitu. Ustadz Herwani, beliau pengajar di Ma'had Asy-Syafi'i dan juga penggiat bahasa Arab. Artinya aktif dalam mengajak orang untuk belajar bahasa Arab. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Iya. Kesibukannya apa Ustadz akhir-akhir ini di masa pandemi? Kalau kesibukan sih ya karena ya kita sebagai penuntut ilmu ya sebenarnya sama-sama aja sih ya. Jadi paling belajar lagi ya, paling karena musim seperti ini akhirnya kan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ada pertemuan atau kajian kan ditiadakan, jadi ya banyak istirahat di rumah untuk ngisi lagi bahan bakar. Masya Allah. Tapi ya sama aja, tetap mau terus bisa belajar karena kita sebagai penuntut ilmu tentu nggak ada liburnya. Iya, Masya Allah. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu Ustadz, karena tidak semua kan yang di sahabat Ma'had ini kenal antum gitu. Iya, boleh. Iya. Nama Herwani Suri. Herwani aja sebenarnya, Suri itu bapak. Saya di Ma'had ini udah 3 tahun. Sisanya ya di rumah itu ada lembaga kursus dan kajian Al-Quran untuk anak-anak. Samping mengisi beberapa kajian baik di masjid atau di beberapa perkantoran di kota Palangkaraya. Iya. Seperti itu. Mungkin perlu di ini juga, karena Ustadz Herwani juga aktif untuk mengajar anak-anak ya Ustadz untuk bahasa Arab. Jadi beliau punya semacam lembaga Islam juga yang untuk mempelajari Al-Quran dan bahasa Arab, yaitu Baitul Hamdi. Mungkin bisa di follow Instagramnya baitulhamdi.id ya, .id. Dan itu khusus untuk anak-anak gitu, untuk sementara ini. Jadi Baitul Hamdi, misalkan ada rekan-rekan yang punya ini, bisa nanti dilihat kalau ada kursus dibuka. Kalau untuk sementara ini masih sudah ditutup ya Ustaz? Iya, sementara angkatan 1 sudah kita tutup. Kan satu kitab itu 2 bulan rencananya, jadi kita tutup dulu. Ya. Kita evaluasi lagi, nanti kalau memang bagus dan ada yang perlu diperbaiki baru kita buka lagi angkatan kedua. Nah, jadi anak-anak kalau mau belajar bahasa Arab bisa di Baitul Hamdi. Kalau yang dewasa usia-usia kuliah bisa di Ma'had Asy-Syafi'i. Mungkin kita untuk awal pembahasan Ustadz, kita bagusnya kita kenal dulu bahasa Arab itu sebenarnya apa sih bahasa Arab? Karena kalaunya kita kan selalu digembor-gemborkan kan untuk belajar bahasa Inggris atau gimana, karena bahasa Inggris tuh bahasa internasional. Mungkin itu yang selalu ini. Sebenarnya bahasa Arab itu bahasa apa sih Ustadz? Maksudnya tuh di negara mana saja yang ininya kan seperti itu. Ya, bahasa Arab adalah salah satu bahasa utama dunia ya. Terlepas dari perbedaan pendapat asal muasal dari bahasa ini, ada pendapat yang bilang bahwa bahasa ini adalah bahasa utama, bahasa pertama. Bahkan Nabi Adam itu dikatakan berbahasa Arab dengan dalil wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Itu dikatakan Allah mengajarkan Adam itu semua benda-benda itu dengan bahasa Arab. Ada juga yang menisbahkan kepada Ya'rub bin Qahtan. Ini adalah salah seorang yang termasuk Arab Badiah, Arab yang sudah tidak bisa ditelusuri lagi keberadaannya, seperti kaum Samud, Ad itu. Ada juga yang menisbahkan kepada Nabi Ismail alaihissalam.
terlepas dari itu, intinya adalah bahwa bahasa Arab ini adalah bahasa internasional yang merupakan bahasa resmi PBB. Kalau tidak salah tahun 1973 kalau tidak salah sudah diresmikan sebagai salah satu bahasa internasional. Kemudian juga dituturkan oleh hampir 0,5 miliar, 400 sekian oleh orang-orang di muka bumi ini berbahasa Arab sehari-harinya. Masya Allah. Kemudian juga negaranya itu yang bertutur itu ada sekitar 57 negara. Kalau untuk bahasa resmi itu ada sekitar 22 negara yang menggunakan bahasa Arab sebagai resmi di negaranya. Jadi ya kalau kita tadi katakan Pak Wahyu bahwa bahasa Inggris itu bahasa internasional, sebenarnya bahasa Arab ini juga bahasa internasional. Bahkan ya bagi kita orang Islam ya kita kunjungannya ke negara-negara Islam ya pasti di sana bahasanya bahasa Arab. Hanya memang mungkin kalau kenapa bahasa Inggris lebih ini ya mungkin karena mereka ya rajin menjajah ya Ustaz mungkin ya. Karena jajahannya luas jadi seperti itu mungkin ya. Berkaitan bahwa yang punya kekuasaan yang bisa mengatur kan ya. Sekarang kekuasaan mungkin lebih condong ke orang-orang barat, akhirnya ya yang terkenalnya atau yang lebih digaung-gaungkannya adalah bahasa Inggris. Tanpa menafikan bahwa di sana juga ada kelebihannya bahasa Inggris. Ya. Mungkin sahabat Mahat, saya sendiri baru tahu kalau bahasa Arab itu merupakan bahasa internasional PBB. Karena yang sama-sama kita ketahui kan ini bahasa resminya di negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara ya Ustaz. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi ini bahasa yang sangat penting untuk kita pelajari karena ya itu tadi ini bagian dari bahasa internasional juga. Dan diceritakan kalau bahkan ada yang bahasa Arab itu merupakan bahasa yang bahasa pertama ya Ustaz, bahasa pertama di muka bumi, Masya Allah. Sebagai kita umat Islam Ustaz, apa sih kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Iya, kalau pertanyaannya kenapa sebagai umat Islam kita harus belajar bahasa Arab ini ya pasti jawabannya ini sudah seterang bulan purnama pasti. Biasanya kita kalau orientasi mahasiswa di sini termasuk juga biasanya kalau di kelas pertama kali selalu kita tanya, kenapa Anda kesini ke Mahat Safi belajar bahasa Arab? Pasti jawabannya untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Pasti jawabannya rata-rata seperti itu. Tidak salah sebenarnya. Kita sebagai orang Islam tentu terasa aneh ya kalau tidak bisa berbahasa Arab karena kitab suci kita Al-Quran itu dengan bahasa Arab, hadis Nabi juga dengan bahasa Arab, terus juga kitab-kitab, terus juga praktek ibadah kita kan juga dengan bahasa Arab. Jadi ya tidak bisa dipisahkan sebagaimana perkataan para ulama bahwa bahasa Arab itu adalah syiarul Islam, itu adalah syiarnya agama Islam wa ahlihi. Jadi ya tidak bisa dipisahkan bahwa bahasa Arab itu memang bagi kita orang Islam itu sangat penting sekali. Bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa ibadah, bahasa para ulama. Karena sekarang ini Ustaz ada permasalahan orang menganggap bahasa Arab itu kurang relevan gitu. Padahal maksudnya gini, ketika Al-Quran itu kan sudah tersedia terjemahannya, hadis terjemahannya, kenapa kita harus mempelajari bahasa lagi gitu? Padahal misalkan Al-Quran dan hadis itu sudah ada misalkan kita bahasa Indonesia ya, ada bahasa Indonesianya semuanya, kenapa gitu? Iya, jadi ketika tentu sebelumnya Al-Quran itu adalah mukjizat ya. Kalau kita bicara Al-Quran itu adalah mukjizat yang memang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan untuk selain dengan hukum-hukumnya untuk melemahkan saat itu para pesaha-pesaha itu adalah orang-orang fasihnya bangsa Arab. Jadi kan orang Arab saat itu mereka itu berbangga dengan diantaranya dengan kefasihan lisan. Jadi mereka berbangga-bangga dengan syair, dengan ungkapan-ungkapan. Nah, sampai-sampai kita mengenal dalam sastra Arab itu ada ashabul mu'allaqat, itu orang-orang yang syair-syairnya luar biasa sampai digantung di dinding Ka'bah itu, di antaranya Zuhair bin Abi Sulma dan lain-lain itu. Mereka itu mendapat kedudukan yang terhormat dan mereka memang berbangga dengan kefasihan lisannya. Nah, Al-Quran turun untuk melemahkan mereka. Jadi Al-Quran turun dengan bahasa mereka, huruf-hurufnya sama ya, tapi mereka tidak bisa meniru Al-Quran. Makanya qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah, kan ditantang oleh Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kalau kalian
masih ragu dengan Al-Quran ini, coba datangkan satu surah yang seumpamanya. Nah, ternyata mereka tidak bisa. Nah, jadi Al-Quran itu sendiri adalah mukjizat yang melemahkan pesaha-pesaha orang-orang fasihnya Arab itu. Nah, kemudian karena ini adalah mukjizat ya yang luar biasa, bukan hanya isinya tapi juga susunan kata-katanya. Kalau dikatakan bahwa sekarang kita sudah cukup dengan terjemah dan sebagainya, tentu tidak akan bisa mencukupi, karena keindahan sesuatu itu kan kadang tidak bisa dipahami kecuali oleh seseorang yang benar-benar paham ya. Contoh misalkan kayak Pak Wahyu misalkan kan datang ke suatu masjid lihat kaligrafi misalkan kan. Bagi kita yang orang-orang yang nggak tahu kaligrafi ini, wah ini bagus, yang penting udah. Nggak taunya itu cuma cetakan atau apa, ini kaidahnya salah. Yang tahu ya yang orang punya ilmunya. Nah, keindahan Al-Quran ini sampai-sampai Ibnu Qayyim itu mengatakan bahwa alladzi ya'rifu fadlal Quran, yang mengenal keutamaan Al-Quran itu adalah man arafa kalam al-Arab, seseorang yang mengenal perkataan atau bahasa Arab ini sendiri. Jadi kalau tidak mempelajari bahasa Arab, maka dia tidak bisa benar-benar merasakan keindahan Al-Quran itu, karena Al-Quran itu tiap hurufnya yang tidak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan keindahannya ya hilang. Jadi itu ada balaghah, susunan dan sebagainya. Ya, luar biasa sekali. Mungkin salah satu kunci sudah kita dengarkan sama-sama, kunci kenapa kita harus bahasa Arab, dan memang harus belajar bahasa Arab walaupun kita mungkin sudah Al-Quran sudah memberikan terjemahan-terjemahannya, tapi iklan. Bahasa Arab itu memiliki keindahan seperti ya tadi dijelaskan, kalau Al-Quran itu memiliki semacam karya sastra ya Ustaz, karena lebih dari karya sastra, karena ya itu tadi biasanya kalau kita baca itu kita tidak akan pernah bosan. Seperti misalkan ada surah yang misalkan di akhiran bunyinya tuh habis itu ada yang ro gitu ya, yang itu selalu ini apa namanya, dia ada semacam iramanya ya Ustaz. Jadi ini karya sastra yang luar biasa, sehingga kalau misalkan kita mempelajari dengan bahasa kita sendiri itu akan mengurangi ya Ustaz, mengurangi keindahannya. Apalagi karena kalau terjemahan itu hanya bentuk terjemahan ya Ustaz, bisa jadi berbeda persepsi. Ya, karena kita juga sebenarnya sudah paham ya, kita bukan berarti kita sangat cinta Indonesia, kita berbangga dengan bahasa Indonesia, bahasa pemersatu kita. Cuma ya kita paham bahwa peradaban kita kan agak ke belakang ya, dan kita pun dijajah oleh berbagai bangsa, dan kita juga ngakuin bahwa bahasa kita banyak yang itu asalnya bahasa Arab kan, kayak mahkamah, adil dan lain-lain, itu kan kita jujur aja bahwa itu bukan bahasa kita, dan itu adalah bahasa Arab, dan termasuk bahasa-bahasa dari bangsa lain. Kalau Al-Quran diterjemahkan dengan bahasa kita, ya otomatis ya banyak yang akan berubah gitu. Apalagi dari Al-Quran itu kan harakatnya itu adalah mengandung nilai tersendiri, kemudian juga i'rabnya itu baris-barisnya, kemudian perubahan katanya yang kita nggak akan paham itu kalau kita nggak belajar bahasa Arab. Orang misalkan kita sering baca Al-Fatihah aja, misalkan iyyaka na'budu, kenapa sih iyakanya itu didepankan gitu, bukan harusnya kan na'buduka langsung atau na'budu iyaka, kenapa iyakanya didepankan? Ini kalau orang nggak belajar, ada lagi ilmu balaghah misalnya, kalau orang nggak belajar itu kan nggak tahu bahwa ini tujuannya litaksis, untuk mengkhususkan bahwa kita hanya menyembah Allah ya. Kalau dibalik itu bisa menyembah Allah, bisa menyembah yang lain gitu. Masya Allah. Dibalik itu aja gitu, diputar susunannya itu ternyata mengandung arti yang luar biasa. Nah, ini tidak bisa sampai kita memahaminya kalau kita hanya baca terjemahan. Makanya biasanya kalau kita baca terjemahan itu pun, terjemahan kita ini kan terjemah tafsir sebenarnya. Jadi terjemahan itu sudah disertai dengan tafsir. Makanya biasanya satu kata Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, terjemahnya panjang sekali. Karena banyak makna itu pun tersirat ya Ustaz. Belum mewakili semuanya. Masya Allah. Makanya dari itu menjadi kita semakin kenal bahasa Arab, semakin ini ya Ustaz, semakin dalam. Karena saya juga dulu pernah belajar di pesantren di Darul Istiqomah di Barabai. Pernah diceritakan mudir saya waktu itu Ustaz, murabbi kalau kami bilang, kata beliau untuk belajar nahwu aja, nahwu kan bagian dari bahasa Arab ya, sampai S2 bahkan S3 dia semakin luas gitu bahasa Arab. Ini bahasa yang luar biasa gitu.
memang agak ini apa namanya, memang sangat luar biasa, sehingga untuk mendalaminya kalau kita misalkan belajar, mungkin saya cuma belajar nahu-nahu dasar paling bisa barisin, ternyata barisin misalkan yang mana yang di atas, misal mansub atau di bawah atau majrur kan. Nah, jadi sebatas seperti itu, saya kira hanya sebatas itu, Ustaz. Ternyata memang ada beda-beda lagi ya, karena bagian-bagiannya. Iya, banyak sekali cabang-cabang bahasa yang ya, ada nahunya, transbaris tadi, kemudian ada perubahan katanya, kemudian ada susunan-susunan balaghahnya dan sebagainya. Ya itu tadi, kita harus memang kalau mau memahami dengan sempurna ya harus memahami bahasa Arab ya. Benar bahwa belajar bahasa Arab ini, karena bahasa Arab ini kan, jadi Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Yusuf itu yang bahwa Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab itu, beliau menafsirkan bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling fasih, yang paling jelas, paling luas dan paling mengena gitu. Jadi memang bahasa Arab ini begitu luas, sehingga ya kalau semakin kita pelajari ya semakin kita paham bahwa bahasa ini luar biasa gitu. Bahasa yang luar biasa yang harusnya ya menjadi kebanggaan bagi kita ketika termasuk orang yang mempelajarinya, bukan bisa ya, karena jauh kita dari bisa. Bahasa Arab ini luas sekali. Kita hanya termasuk orang yang sedang belajar dan akan terus mempelajari bahasa ini. Iya, mungkin ini sebenarnya pertanyaan saya yang ini sedikit banyaknya sudah dijawab sebenarnya. Tetapi supaya lebih jelas lagi, apa istimewanya Ustadz bahasa Arab dibanding bahasa lain? Contohnya bahasa Indonesia aja, perbandingannya gitu. Walaupun kita tahu bahasa Indonesia sendiri banyak serapan dari bahasa Arab, tapi istimewanya apa gitu? Iya, bahasa Arab ini ya karena tadi sudah dikatakan bahwa kata para ulama bahwa dia adalah bahasa yang begitu kaya, tentu banyak keistimewaannya ya. Di antaranya tentu dia satu bahasa ini ya, bahasa agama istilahnya. Jadi bahasa Al-Qur'an. Ketika saya menyebut ini tentu ada banyak sisi keistimewaannya gitu. Kenapa? Karena Al-Qur'an kan sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijaga. Wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bahwa Allah itu akan memelihara Al-Qur'an ini. Jadi kalau kita bicara bahasa ya, bahasa apa aja, bisa Indonesia misalkan, ya bisa jadi bahasa Indonesia ini akan hilang gitu nanti, suatu saat akan hilang, tetapi bahasa Arab ini selama Al-Quran ini masih ada, maka bahasa Arab ini akan terus terjaga. Nah, jadi mungkin sampai Allah menghendaki sampai hari kiamat, maka bahasa Arab ini akan tetap ada. Nah, kemudian dari sisi kekayaan bahasa ya, bahasa Arab itu kaya sekali ya. Kalau dikatakan para ulama, saya sih tidak meneliti satu persatu ya, tapi kata para ulama, kata singa itu aja, asad itu sampai persamaan katanya sampai 400 katanya. Masya Allah. Asad singa itu. Cuma singa? Cuma singa aja. Kemudian seperti hujan itu ada sekian puluh kata gitu, yang kita tahu kan cuma motor, gais dan lain-lain. Nah, itu semuanya untuk hujan gitu dan lain-lain. Jadi persamaannya banyak sekali. Kemudian juga kaya sekali dia jadi susunan katanya itu, satu kata itu kadang satu arti. Misalkan ki itu kan jagalah, cuma satu huruf kan. Ada nggak kira-kira bahasa di luar sana ya yang satu hurufnya itu udah ada arti gitu. Ki itu kan artinya jagakan, jagalah aku, jagakan gitu, jagakan atau jagalah oleh kamu. Wakina kan kina, jagalah. Nah itu kan kita. Jadi ki itu udah memberi jaga, ki jaga. Makanya ada orang yang kadang membanding-bandingkan, misalkan kayak kata-kata abun itu kan cuma 2 kata ya. Abun itu kan cuma 2 kata. Diterjemahkan bahasa kita kan jadi ayah, ada berapa huruf itu kan ya. Abun jadi ayah kan. Bahasa Inggris juga kan apa? Father ya. Nah jadi berapa kata gitu. Makanya saya sih nggak memastikan, tapi kata penulis beberapa makalah itu bahwa beliau sudah membandingkan bahwa buku apapun dalam bahasa Arab itu ketika diterjemahkan ke bahasa lain itu otomatis akan lebih tebal. Karena dia baik satu katanya, susunan katanya pasti lebih menerjemahkan satu katanya itu akan panjang gitu. Apalagi ke bahasa kita, bahasa Indonesia. Jadi kayak sekali susunan katanya pun. Jadi kan dalam bahasa Arab itu misalkan Zaidan, Zaidin, Zaidun itu kan ada artinya masing-masing. Nah, jadi kalau di bahasa kita kan biasa aja, misalkan kita bilang minum air kan, air aja barisnya. Kita jadikan dia sebagai misalkan air menghancurkan kampung misalkan, kan dia air jadi pelaku berarti ya. Ya tetap air bahasanya. Kemudian air kita buang, nah, kan dia tetap jadi air. Jadi korban istilahnya. Dia tetap air. Tapi kalau dalam bahasa Arab kita ketemu aja catatan, ada kitab misalkan kita baca nih, misalkan
air barisnya ma'an misalkan. Oh, berarti kita tahu ini ma'an di sini berarti dia jadi maf'ul kalau bahasa namanya jadi apa? Jadi korban gitu. Nah, ini nggak ada dalam bahasa yang lain. Belum lagi termasuk misalkan mengkhitobnya kan untuk satu orang laki-laki anta. Nah, kita kan kalau di bahasa kita aja kan sama berarti kamu iya. kamu laki-laki, kamu perempuan. Anti kan beda lagi Arab. Kemudian bahkan dua orang ada antuma, kan kita banyak ada ya kalian ya. Iya. Antum, tapi dia membedakan kalian laki-laki dan kalian perempuan. Ya, jadi kalau bicara keistimewaan bahasa ini ya bahasa yang luar biasa ya, barisnya berpengaruh. Jadi birun, barun, burun itu kan artinya beda gitu. Iya. Jadi kalau dalam bahasa kita kan misalkan kita labat paling-paling lajahnya aja kan yang beda. Tapi kalau dalam bahasa Arab beda harakat itu udah beda arti jauh sekali, termasuk panjang pendek. Orang bilang misalkan ada kan mat biasanya kita alif itu mat biasanya kalau kita bilang motor kan itu artinya hujan. Kalau kita panjangkan motor itu artinya kan bandara. Nah, gitu ya Ustaz? Iya. Masya Allah. Jadi kalau dalam bahasa kita kan bahasanya, kalau bahasa Inggris kan kita, saya juga nggak terlalu ini kan, bisa kita kan air, kita panjangkan air, ya tetap air. Artinya nggak berubah kita. Misalkan baju ya tetap aja baju. Tapi kalau bahasa Arab kita mau kasih tahu bahwa turun hujan, berarti kan nazalal matar, turun hujan. Kalau kita panjangkan nazalal matar, gitu, terlalu pasing, berarti jadi, turun beneran. Beneran. Oh, bahaya juga. Bahaya juga. Iya. Bahayanya tuh gini, misalkan kita membandingkan sama, contoh saya sendiri kan orang Kalua, Ustaz. Kalau orang Kalua itu kan terkenal dengan bisa memanjangkan kata. Jadi bahaya kalau yang sejenis bahasa seperti di Kalua ini ada di Arab gitu. Jadi bahaya juga ya, Ustaz. Kadang sebagian bisa berubah artinya. Iya, bisa berubah kan? Kalau dipanjangkan beda. Misalkan kayak harakatnya dirubah kadang beda. Iya. Kalau Kalua kan misalnya hintalo. Tetap ya orang pahamnya tetap itu gitu. Tapi kalau ini kalau Arab tadi beda ya. Termasuk tasdid juga, tasdid yang kayak garpu itu kan. Jadi misalkan kata-kata hamam itu kan artinya kan merpati yang nggak pakai tasdid. Tapi kalau kita tasdidkan hamam itu artinya mohon maaf ini kamar mandi. Nah, jadi ya jangan berani misalkan bilang saya mau ke kamar mandi misalkan, tapi bilangnya hamam berarti saya mau ke merpati. Nah, jadi tasdid, baris, semuanya susunannya itu semuanya dalam bahasa Arab itu adalah sesuatu yang kalau dipelajari itu kita semakin, makanya kalau kita baca Al-Quran orang yang paham bahasa Arab kok ini bisa pakai damir nahnu ya yang artinya kita, kok Allah yang maha tunggal kok pakai damir nahnu, kok susunannya dibalik yang harusnya kata kerja dulu pelaku kemudian baru korban tuh kalau dalam bahasa Indonesia subjek ya, subjek objek gitu ya. Objek. Ya. Nah, ini kok bisa duluan korbannya gitu. Nah, ini semuanya ada rahasia. Makanya kalau tafsir itu kalau kita kaitkan dengan Al-Qur'an ya, istimewa di Al-Qur'an, tafsir ini udah abrek-abrek, enggak bisa baik, ada yang perkatanya, ada hukumnya dan sebagainya. Itu sisi agama ya, sisi keindahan. Kemudian dari sisi dari sisi bunyi juga katanya bahasa Arab ini adalah bahasa yang secara linguistik itu secara bunyi itu luar biasa ya. Jadi ada huruf-huruf yang hanya ada di bahasa Arab ya, kalau kita bandingkan dengan bahasa Indonesia aja huruf A itu kan nggak ada. Kemudian huruf po, bo itu semua bahasa yang memang luar biasa. Iya. Luar biasa sekali ya ternyata bahasa Arab ini, karena ya tadi kita sudah mendengar bagaimana bahasa Arab ini memiliki banyak sekali pemecahan kata, beda baris, beda arti, beda juga panjang. Mohon maaf, itu pemecahan kata juga tadi. Jadi kan jadi kalau dalam bahasa Arab itu misalkan kataba itu kan kataba ini yang untuk lampau, yang tubuh yang sekarang akan datang, kemudian nanti berubah lagi jadi orang katib kan, kemudian ini ditulis maktub, tempatnya maktab. Cuma dari itu kata itu aja. Jadi banyak sekali pecahannya. Kemudian untuk tunggal, untuk dua orang, untuk jamaknya ada lagi. Kalau kita kan harus tambah, misalkan menulis kan, kemudian untuk berubah lagi menulis menjadi buku kan, katanya beda gitu, menulis buku. Kalau yang sama misalkan menulisi gitu. Tentu bukan berarti kita tidak tidak cinta bahasa Indonesia kan, tapi ini sebagai sebagai perbandingan aja. Perbandingan agar kita lebih mengetahui lagi apa itu bahasa Arab dan bagaimana itu bahasa Arab, dan agar kita lebih tertarik lagi untuk belajar bahasa Arab. Karena ini tujuannya misalkan diadakan seperti ini karena supaya kita
lebih tahu lagi tentang bahasa Arab, Ustadz. Karena di Ma'had ini kita kan ini melihat ini yang di belakang kita ini gedung Ma'had. Yang mana Ma'had Asy-Syafi'i ini adalah tempat untuk belajar bahasa Arab. Jadi kita memperkenalkan bahasa Arab supaya orang lebih cinta agar tertarik gitu belajar di Ma'had. Jadi seperti itu. Dan Ma'had ini sendiri itu belajar bahasa Arabnya yang mana di kelas itu full ya Zat, full. Iya, kita full kecuali untuk yang Kelas persiapan. Ini masih digabung di mix dengan bahasa Indonesia. Jadi makanya di sini tak kenal kata orang kan tak sayang. Jadi kita menceritakan keutamaan bahasa Arab, pentingnya kita belajar bahasa Arab. Apalagi misalkan kita Al-Quran ya Ustaz, kenapa itu sangat penting sekali untuk belajar tajwid, belajar makhrajul hurufnya, habis itu didalami lagi dengan bahasa Arab sehingga yang kita baca di Al-Quran itu nggak salah ya Ustaz. Iya. Jadi kan tadi kata Poi untuk agar orang tertarik untuk belajar bahasa Arab, yang misalnya itu kadang kalau ya walaupun ya sebenarnya kalau bahasa Arab ini dia punya banyak tantangan ya saat ini ya. Tantangannya baik dari luar atau dari dalam bahasa Arab itu sendiri. Kalau dari luar kan ya sekarang ya bahasa Arab itu ya karena ya tadi saya bilang bahwa orang ketika punya kekuasaan dia akan bisa mengatur dunia ya. Sekarang ya kita paham aja kalau mungkin dulu ketika Islam masih berjaya ya bahasa Arab mungkin orang bangga dengan bahasa Arab. Tapi kalau sekarang bukan Islam yang ini, otomatis bukan bahasa Arab yang digaungkan. Akhirnya ya kita ini aja, kita jujur aja, orang kadang lebih bangga bisa bahasa Inggris daripada bisa bahasa Arab gitu. Bahkan ya kadang orang Arab sendiri pun mereka kayak misalkan saya pernah kerja di Madinah, misalkan di bandara Madinah itu kan bergabung dengan banyak bangsa, ada Filipina, ada Pakistan, ada India, ya ada Mesir, sudah ada orang Arab sendiri. Orang Arab sendiri itu pun kadang mereka lebih, kalau bisa bahasa Inggris itu ya, kalau sebagian kan ada yang nggak bisa bahasa Inggris. Kalau mereka bisa bahasa Inggris, mereka lebih nyaman, lebih bangga dengan bahasa Inggris. Jadi kita tanya bahasa Arab, mereka jawabnya bahasa Inggris gitu. Jadi ya kebanggaan itu sendiri kadang udah luntur gitu. Nah kemudian juga itu tadi, jadi kebanggaan itu berkurang kan, padahal agak aneh gitu ya. Padahal harusnya ya, jadi ya ini kadang sesuatu yang sifatnya dibangga-banggakan, digembar-gemborkan melalui lagu, melalui media dan sebagainya, itu kadang lebih tertanam gitu. Padahal kan seharusnya orang Islam ini juga terpengaruh dengan bahasa ini gitu. Tapi kita sudah, misalkan ini contoh aja, misalkan kita sudah udah baca sekian ratus kali atau sudah dengar sekian kali kalimat akbar, misalkan Allahu Akbar kan, yang kita dengar sekian hari gitu, sekian, ya sudah berkali-kali karena setiap hari kan 5 kali kita dengar. Ya tapi orang nggak bisa bahasa Arab itu nggak ada dia ngomong sehari-hari misalkan ya bilang aja akbar gitu kan, untuk menjelaskan bahwa besar artinya kan, walaupun ya artinya maha besar kan. Beda dengan misalkan kayak orang misalkan tiba-tiba bilang chat kan bahasa Inggris misalnya take over dan sebagainya, follow dan sebagainya kan. Jadi ungkapan yang padahal kan Instagramnya tumbuh sekian kan, karena ini terlihat tiap hari di jadi tren, akhirnya ini sehari-harinya terucap gitu. Tapi bahasa Arab yang kita sholat baca iya karena abu dua iya karena stain kan kita minta tolong. Cobalah sekali-kali dibilang ketika minta tolong ke orang kan bukan half tapi nastain kan, walaupun salah gitu. Tapi harusnya pengaruh nih, pengaruh karena setiap hari dibaca, didengarkan, Al-Quran juga dibaca. Bismillah kan isim kan nama, kita tahu aja dengan ismi, nama Allah. Ya sekali-kali bilang ismi gitu kan harusnya gitu. Tapi ya sekali lagi ini karena ya itu tadi yang nampak kadang lebih ini, tapi sementara yang kita baca hanya sekedar dibaca gitu, jadi ritual, akhirnya nggak berpengaruh. Ini tantangan kita, jadi kebanggaan itu agak berkurang, di samping tantangan juga dari luar atau dari dalam bahasa Arab itu sendiri. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini kan lebih banyak ya teman-teman sahabat Ma'had, misalkan kita kan lagi tren untuk hijrah Ustaz. Jadi bahasa minimal kayak mungkin sekarang mungkin ada kebanggaan tersendiri, kayak misalkan makai ana, antum, itu kan sudah mulai ini. Mudah-mudahan ke depannya bahasa Arab ini kembali berjaya ya Ustaz. Iya, ya kita sih berharapnya seperti itu ya, karena ya bahasa ini ya itu tadi bahasa Al-Quran merupakan syiar juga agama Islam. Ya kita mensyukuri bahwa sekarang perubahan itu luar biasa, apalagi anak-anak muda kan juga pada semangat, sekarang tidak malu lagi menampakkan syiar Islamnya, ingin belajar bahasa Arab. Cuma itu tadi tantangannya lanjut lagi. Jadi kadang
di Mahat ini aja orang sudah tertarik misalkan kan masuk ke Mahat, tertarik karena ya bahasa Al-Quran, bahasa ini kan kita diperintahkan untuk, bahkan ada ulama yang sampai mengatakan wajib hukumnya belajar bahasa Arab gitu kan. Akhirnya udah belajar kan. Tapi ya kadang kayak orang menikah aja gitu, bulan madu selesai bulan madu. Kayak sama kayak Ustaz saya kan gitu ya, Syahrul Asal habis itu Syahrul Basal gitu. Bulan madu habis itu bulan bawang. Jadi kadang ini apa kayak bulan madu sebentar aja, habis itu pas ketemu bahasa Arabnya akhirnya mundur gitu. Karena ya itu tadi bahasa Arab ini tantangannya banyak. Saya itu ya kadang mencermati ya kalau bahasa Arab di kita ya, jadi kan kalau belajar bahasa Arab itu kayak saya semua sih sebagai segitiga kan, ada apa, ada kurikulum, kemudian ada pengajar, kemudian ada yang belajar kan ya. Jadi di segala sisi ini kadang kita ini ya masih perlu terus belajar gitu. Ternyata di kurikulum aja misalkan, jadi saya melihat gitu, mencermati melihat kenapa sih ya orang itu bahasa Arab yang tertanam sulit gitu ya, memang sulit tapi kok tertanam gitu. Padahal sehari-hari dia adalah mengungkapkan bahasa Arab, baik dari dengar telinga adzan, kemudian baca Fatihah dan sebagainya. Tapi kok bahasa Arab itu nggak disukai gitu. Ditanya aja anak-anak itu yang suka bahasa Arab itu sedikit gitu. Nah, bisa jadi gitu. Saya ada ini anak saya di sekolah, misalnya sekarang kelas 1. Saya lihat buku bahasa Arab kan dia sudah belajar bahasa Arab ya. Jadi kadang belajar bahasa Arab itu yang di tempat sebagian, saya nggak, ini bukan umum ya, bukan general, tapi ya satu kasus saja yang tidak bisa dijadikan patokan. Tapi yang saya lihat gitu bahwa kadang belajar bahasa Arab itu yang langsung disampaikan itu yang susahnya. Jadi kalau kita banding misalkan yang di kursus yang di kami di tempat Baitul Hamdi itu kan kita pakainya kitab Arabiah Baina Yaday Auladina untuk anak-anak kan, memang yang dari orang Arabnya yang mereka karang untuk orang penutur bukan Arab gitu. Nah mereka itu untuk menulis saja. Jadi kalau di buku kita langsung disuruh nulis kata-kata panjang misalkan Muhammad ya durusu fil fasal atau ya durusu Muhammad fil fasal, disuruh anak kita langsung menulis itu. Bayangkan anak yang belum baca Iqra aja masih terbata-bata, kemudian nggak bisa ini artinya apa nggak tahu, disuruh nulis kata-kata yang panjang yang tadinya dari kiri ke kanan dia nulis Latin kan. Tulisannya seperti ini apa, ini titik apa gitu. Jadi akhirnya ini sulit yang tertanam langsung. Sementara kalau di kitab yang orang Arab karang untuk kita ajarkan kepada anak-anak, mereka memulainya, bahkan termasuk kitab kita yang Arabiah Baina Yaday yang untuk dewasa ini, selalu kalau menulis Arab mereka memulainya bukan langsung menulis tapi baris dulu, menggaris dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri, itu aja dulu, belajar menggaris saja. Jadi mudah dulu sudah menggarisnya beres, karena ini juga penting. Jadi kan kalau orang nggak tahu nulisnya dari kanan ke kiri, dari bawah dari atas ke bawah, mereka yang penting kof jadi kof mau dari ini akan bikin segalanya jadi kacau nanti. Ya akhirnya memang sulit bahasa Arab. Akhirnya anak-anak itu apa nulis panjang ini, akhirnya tertanam sekian tahun sulit, akhirnya sampai besar bahasa Arab itu sulit. Saya nggak suka bahasa Arab, mending belajar bahasa Inggris misalkan. Akhirnya bulan madunya berlalu ya Ustaz. Nah termasuk nanti bulan madu berlalu itu kadang ketika sudah masuk ke satu lembaga bahasa Arab, kita ya alhamdulillah kalau di sini pakai silsilah ya, yang termasuk kitab-kitab yang kontemporer lah bahasanya, walaupun sudah sekian tahun juga. Atau misalkan Durusul Lughah itu juga termasuk kitab baru. Nah termasuk yang paling baru ini kan yang Arabiah Baina Yaday ini, yang kitabnya ini kita sudah berbangga lah, ada warnanya, kemudian dengan sistematis seperti itu, susunannya udah bagus. Tapi kita masih kalah dengan bahasa Inggris, jujur aja kita akuin. Kita masih kalah dengan metode-metode yang ada di bahasa Inggris. Dari sisi ketertarikan orang agar memancing orang dan sebagainya masih kalah jauh. Jadi dari situ aja kita sudah, akhirnya ini tadi bulan madunya ini berakhir gitu. tertarik pas belajar apa ini. Akhirnya menyerah. Nah ini dari sisi ininya. Kemudian dari sisi pengajaran kami ini ya, kita jujur aja ini bukan bahasa kita. Ya kalau mungkin sebagian pengajar kita beruntung pernah tinggal di Timur Tengah, belajar bahasa Arab langsung. Tapi kan tidak semua. Banyak juga yang hanya belajar bahasa Arab ya, belajar yang bukan dari native-nya, akhirnya ya dia tidak paham bagaimana cara mengajarkan bahasa Arab itu kepada bukan penutur. Nah, ini juga berpengaruh kan, Mbak. Walaupun sudah kurikulumnya bagus, pengajarnya menyampaikannya tidak kurang tepat gitu ya, akhirnya ya tidak tersampaikan isinya, akhirnya yang sampai bahwa sulit kayaknya. Akhirnya jadi itu dari sisi ininya. Jadi kita memang harus terus belajar, harus terus ini sebagai kami yang pengajar ini ya.
Kemudian dari sisi yang belajar juga, ya, ini makanya selalu kami tanyakan biasanya kenapa belajar ke Ma'had. Kan udah ada yang sudah S1 kan kadang di tempat kita, ada yang sudah ya banyak, bahkan sudah ada yang sudah PNS dan sebagainya. Saya tanya, pasti kita tanya lagi kenapa ke Ma'had lagi, ngapain lagi, kan sudah punya ijazah, sudah punya, ya pasti rata-rata bahasanya ingin memahami agama, ingin belajar Al-Quran, ingin belajar hadis. Kata saya ya benar, itu niat yang benar, harus dibuktikan niatnya ya, karena belajar ini nggak mudah ya, apalagi belajar bahasa Arab ya. Ya kalau kita sekarang kan enak cuma 2 tahun sini, 2 tahun setengah lah. Tuh, bayangkan orang-orang dulu Imam Syafi'i sekian tahun kan harus ke perkampungan atau suku tertentu untuk belajar bahasa Arab yang fasih. Ya begitulah belajar bahasa gitu, karena ya ini ya bahasa Arab ini adalah bahasa yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi bahasa untuk kitab terakhir yang akan abadi sampai hari kiamat. Ini bukan bahasa ecek-ecek bahasanya, ini bahasa yang luar biasa nih. Kalau yang kita bisa memahaminya, ini memang kita derajatnya itu beda gitu. Ya makanya untuk bisa sampai ke situ ya orang-orangnya juga harus orang yang tahan banting, yang harus siap untuk mempelajari bahasa dengan sepenuh hati, niat yang benar. Jadi harus motivasinya itu dari awal memang harus benar gitu. Wah ini benar, ini adalah untuk belajar bahasa mulia, harus sungguh-sungguh. Ya kemudian juga pada perjalanannya nanti harus sabar. Iya. Ini memang harus dari sabar. Awal ditanamkan. Memang bahasa Arab itu memang bahasa yang rumit ya Ustaz. Karena memang dia bukan rumit sih, tapi dia memiliki kekayaan. Karena saking kayanya itu sehingga membuat kita yang belum kenal ini menjadi bingung ya Ustaz. Nah itu yang membuat kita agak rumit. Keder gitu kita. Saya kan sudah bisa bahasa Inggris, kok agak jauh banget ya dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang gampang aja, sekian bulan kan sudah naik level kan. Nah, ini kok bahasa Arab saya sudah 1 semester kok nggak naik-naik. Jadi ya bahasanya ya memang seperti itu. Dan kita pun ketika menjamin bahwa yang mau belajar bahasa Arab, kita menjamin 2 tahun setengah sini bisa bahasa Arab. Itu pun bisanya dengan catatan gitu ya. Kita tidak bisa bilang bisanya seperti Imam Sibawahi misalkan pengarang Nawawi itu, kita tidak bisa bilang seperti itu. Bisa dalam catatan kita, bisa bicara, bisa baca kitab-kitab yang ringan, bukan kitab-kitab yang turas yang dulu ya bisa seperti itu. Karena memang bukan berarti apa yang kita sampaikan ini memang segitu, tapi karena luasnya bahasa Arab juga. Karena saking luasnya, jadi kita cuma bisa ngambil segitunya aja. Orang sudah S1, S2 dari pesantren misalkan, S1-nya, S2-nya, S3-nya bahasa, masih terus belajar lagi, nggak habis-habis bahasa Arab. Jadi seperti ini, misalkan nanti sahabat Ma'had belajar bahasa Arab dimanapun, baik itu online, offline atau kursus, misalkan menemukan kesulitan untuk belajar bahasa Arab, sebenarnya bukan karena kerumitannya ya Ustaz, karena kayaknya gitu. Karena saking kita ketika melihat misalkan kita punya kebun luas saja. Ketika kita melihat kebun luas, misalkan ada permasalahan di satu bidang, kita langsung menyerah. Padahal karena itu memang kekayaan gitu. Karena itu bagian dari kekayaan, misalkan kebun itu yang misalkan kita dapat warisan kebun yang sangat luas, tapi ada permasalahan di situ. Tapi membuat kita menyerah, padahal di situ karena saking luasnya itu mengandung kekayaan yang luar biasa. Jadi jangan menyerah ya Ustaz. Jadi ya kembali lagi bahwa ketika apalagi yang baru-baru ini ketika mau belajar di Ma'had, tetapkan niat, kuatkan azam bahwa benar-benar, karena saya selalu menyampaikan bahwa apa aja boleh kok niat belajar bahasa Arab. Mau ada yang kan mau memang dia guru kan, jadi dia mau agar bisa mengajar bahasa Arab dengan baik, ya bisa, boleh, nggak ada salahnya. Ada juga yang kadang tertarik untuk bekerja di negara Arab, ya silahkan, boleh. Cuma ya niat-niat seperti itu kadang kalau dibandingkan niat untuk memahami Al-Quran, memahami hadis itu agak lemah gitu ya. Karena nanti pada kenyataannya kok saya sudah belajar 1 semester kok nggak dapat apa-apa. Tapi kalau niat kita benar-benar ingin menghilangkan kebodohan, memahami Al-Quran hadis, kan 1 semester itu bukan sia-sia gitu. Itu adalah nilai pahala yang luar biasa. Status kita sebagai penuntut ilmu pun itu juga status yang luar biasa. Dan mempelajari bahasa ini nggak akan ada ruginya insya Allah. Walaupun kita tidak sampai tahap bisa gitu ya, tapi nggak ada ruginya karena kita semakin paham keindahan bahasa Al-Quran kita gitu. Wah, taruh kata kita nggak bisa-bisa, tapi kita memang ternyata Al-Quran ini luar biasa. Paling nggak kita sampai di titik itu, karena kan kalau orang Arab dulu kan dia langsung paham bahwa ini kami nyerah. Ya sama seperti penyihir Nabi Musa kan, mereka ketika lempar tali, mereka tahu bahwa ini adalah tali gitu ya, hanya dilihat orang sebagai ular. Tapi ketika Nabi Musa melempar tongkat, ini benar-benar ular yang memang mereka tahu ini bukan sihir. Nah orang Arab dulu ketika Al-Quran turun, Iqra yang pertama itu mereka udah tahu aja bahwa
wah ini bukan kita ini yang bikin, kita nggak bisa bukan ini. manusia. Ya kita kan bukan seperti orang Arab dulu, jauh lah kita siapa, bukan penutur juga. Tapi paling nggak kita udah tahu bahwa ini udah benar, ini bukan bahasa yang bisa diserangkai oleh manusia. Al-Quran yang mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Mungkin terakhir closing statement, Ustaz. Pesan untuk ini, walaupun memang sebelumnya kan sudah dijelaskan bagaimana untuk yang sedang belajar bahasa Arab atau yang mau belajar bahasa Arab. Mungkin pesan, Ustaz, untuk mereka yang lagi menuntut ilmu atau yang mau menuntut ilmu bahasa Arab gimana gitu. Iya. Satu tadi saya sampaikan lagi bahwa penting kita dari dalam diri kita itu ya kita bangga dengan bahasa ini. Kita harus bangga dengan bahasa Arab ini, bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa yang bertahan sekian lama. Insya Allah akan bertahan sampai nanti. Kemudian juga harus ditanamkan, sesudah bangga kan biasanya orang kan cinta gitu ya. Atau kebalik, terserah nih, gue cinta dulu baru bangga atau bangga dulu baru cinta. Intinya harus ada dua hal ini. Akhirnya cinta. Kalau sudah cinta kan kita kepada sesuatu ya walaupun berat ya karena kita suka ya mau gimana, orang sudah cinta. Orang sudah cinta walaupun berat akan diperjuangkan gitu. Ya, tapi supaya bulan madunya berlanjut ya, Zat. Supaya terus bulan madunya bukan hanya sekian gitu. Jadi lanjutkan aja, karena udah keburu cinta kan, udah cinta lanjutkan aja. Nah, itu dari dalam harus ada itu. Kemudian yang selanjutnya tetapkan niat gitu. Tetapkan niat. Ya paling enggak bahkan yang enggak ada nggak belajar di mahat atau yang sekarang nggak bisa belajar pun harus ada niat gitu bahwa pengen ya rasanya mempelajari bahasa ini gitu. Tadi harus ada niat itu, tanamkan benar-benar ingin hanya sekedar benar-benar ingin menghilangkan kebodohan, memahami Al-Quran dan hadis ini. Kemudian yang selanjutnya mungkin yang ketiga ya mungkin perkataan Imam Syafi'i kali ya, bahwa saya pernah menyampaikan bahwa kalau terkait dengan karena agama, bahasa Arab ini bagian dari agama gitu ya, sebagaimana perkataan Umar itu bahwa bahasa Arab ini adalah bagian dari agama. Ta'lamul arabiyyah fa innaha min dinikum, pelajari oleh kalian bahasa Arab karena ia bagian dari agama kalian. Karena bagian dari agama, kita yakin menuntut ilmu ini dapat pahala gitu. Makanya tepat rasanya kalau perkataan Imam Syafi'i ini kita jadikan acuan. Beliau menyampaikan, akhi lan tanalul ilma illa bisittah. Hai saudaraku, kata Imam Syafi'i, kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan enam hal gitu. Daka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa irsyad ustajin wa tul zaman. 6 hal ini, pertama daka, orangnya harus cerdas ya. Cerdas semua kita cerdas insyaallah. Semua kita cerdas selama dia bukan orang gila ya, mohon maaf. Dia cerdas berarti ya. Semua dia ada keinginan belajar, bisa berpikir ya cerdas. Soalnya kita smartphone aja cerdas, masih kita enggak. Kemudian harus ada benar-benar ingin gitu. Benar-benar ini kayak kita dapat sesuatu yang menarik gitu, sesuatu yang menantang gitu. Bahasa Arab ini menantang sekali karena nggak habis-habis gitu dipelajari. Belajar bahasa lain mungkin orang selesai habis gitu kan. Tapi belajar bahasa ini kan nggak habis-habis gitu. Harusnya kita tertantang gitu ingin semangat mempelajarinya. Kemudian yang kedua, ijtihad, harus sungguh-sungguh. Nanti ketika sudah belajar sungguh-sungguhlah, bertahan, sabar. Kemudian juga berubah ini ada yang mengatakan bahwa perlu dana. Ya kalau masalah dana gampang lah dicari, orang kita manusia bisa berusaha insyaallah kalau masalah dana. Apalagi di mahat kan ya bayarnya cuma ya bayar tapi ya masih terjangkau lah. Kemudian juga mengikuti arahan Ustadz ya, penting sekali komunikasi ketika kita belajar sesuatu. Penting sekali komunikasi antara mahasiswa atau murid dengan pengajarnya. Setiap ada kesulitan, harapannya itu dikomunikasikan. Kebanyakannya itu gagal itu karena nggak ada komunikasi. Jadi murid mikirnya ini, guru mikirnya ini. Akhirnya nggak ketemu. Akhirnya ya sudah, bisa muridnya yang menyerah atau gurunya yang marah. Kemudian yang terakhir tul zaman. Nah, ini saya sampaikan tadi bahwa tidak ini bukan kayak dongeng bangun candi yang semalam selesai ya. Jadi untuk sampai kepada bisa paling nggak tahu lah bahasa Arab ya, kita harus memerlukan waktu yang lama. 2 tahun setengah itu singkat sekali dibandingkan ya kita belajar SD aja kan, bahkan TK aja 2 tahun ya. Bacanya nggak bisa, udah TK 2 tahun. Masa belajar bahasa Arab yang segini ini mau langsung bisa baca kitab Muwatta misalkan Imam Malik atau misalkan. Ya kita sadar diri lah. Tapi ya itu ya terobosan luar biasa, 2 tahun bisa, itu sudah anugerah luar biasa, penemuan luar biasa yang kita syukuri. Tapi ya sekali lagi 2 tahun dalam pahala itu kadang terasa lama,
Tapi 2 tahun dalam kesia-siaan itu kadang terasa sebentar sekali gitu. Jadi wajar aja. Jadi pahami ini, ya kemudian kuatkan tekad, Bismillah, belajar lanjutkan. Iya. Sangat menarik untuk bahasa Arab dan satu tadi pesan bahwa agar bahasa Arab intinya untuk mempelajari bahasa Arab itu perlu kesungguhan ya Ustaz dan luruskan niat karena itu tadi banyak kita niat untuk sisi keduniaan tapi bagaimana supaya kita niatkan ini untuk mempelajari lebih dalam lagi agama. Syukran Ustaz. Oke, penutup ya, bukan nggak boleh ya belajar bahasa Arab untuk keduniaan karena kita nggak menafikan bahwa banyak orang yang kawan-kawan itu banyak mendapat kesempatan kerja di kedutaan atau di negara Timur Tengah karena bahasanya. Jadi kita tidak menafikan. Saya hanya bilang bahwa kekuatannya itu loh. Iya, kekuatan. Supaya lebih ini lagi ya, lebih istiqomah sebenarnya. Bukan karena ini karena ketika kita niat kita untuk keduniaan kadang-kadang ketika menghadapi kesulitan itu akan lebih mudah untuk kita menyerah. Mungkin itu poinnya. Syukran Ustaz sudah mau ini jadi tamu kita waktu bincang santai Instagram Ahad ditonton sekian juta. Iya, mudah-mudahan Insya Allah Ustaz kita nggak tahu karena video ini Insya Allah kita tayangkan juga di YouTube dan Insya Allah akan tayang sampai akhir zaman gitu Insya Allah kalau YouTube-nya nggak tutup gitu. Mohon maaf kalau ada salah kata juga atau salah ini. Kalau ada salah dikoreksi aja nggak ada masalah. Iya, ya. Syukran kepada pemirsa sahabat Ma'had semuanya di seluruh Kalimantan Tengah, Palangkaraya dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih atas sudah menyediakan waktunya untuk menonton kita hari ini dan insya Allah kita akan tayang juga di YouTube. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.